Prabowo tancap gas dan gaspol pasca penetapan KPU sebagai presiden terpilih 2024-2029. Bagaimana tidak, hari pertama setelah penetapan, Prabowo melakukan lobby-lobby ke seluruh ketum partai. Hari ini Surya Paloh dari ketum Nasdem datang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru. Ini adalah titik terang posisi koalisi perubahan yang sekarang hari ini sudah berubah dan bubar. Berubah dan langsung bubar. Iya. Nanti kalau ada yang demo, masih ada yang teriak-teriak perubahan. Iya. Tanyain aja, lu mau ngapain? Apa yang mau dirubah? Perubahan apa? Karena Nasdem memang pengusung utama pasangan Anies Baswedan Muhaimin. Ya, kalau Nasdem saja sudah bertandang ke rumah Kertanegara, rumah Prabowo Subianto, ya gitu dah. Udah bisa ditebak kan? Ya. Ini bagian dari komitmen Prabowo Subianto pada saat pidato setelah penetapan KPU bahwa dia akan merangkul seluruh komponen bangsa. Tidak ada yang tertinggal. Yang mau aja. yang nggak mau kira-kira kayak PDIP ya nggak usah dipaksa juga lah. PDIP nggak usah dipaksa. Aduh. Nah, yang mau aja. Tapi terlepas mau dan tidak mau, Prabowo tetap berupaya merangkul seluruh komponen bangsa. Karena untuk membangun negara ini, yang sebesar Indonesia ini, nomor 4 di dunia, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa satu golongan atau beberapa golongan. Tapi harus seluruh golongan dan seluruh komponen masyarakat. Tak terkecuali para sivitas akademika. Iya! Kalau komennya nggak sengklek, kalau komennya masih sengklek-sengklek terus, ya ngapain? Tinggal aja lah. Komentarnya kan sengklek melulu tuh. Itulah Prabowo Subianto setelah penetapan KPU menjadi Presiden Republik Indonesia. Paralel sambil menunggu pelantikan, Prabowo lakukan lobby-lobby politik. Ini penting mungkin untuk menyusun kabinet. Ya, tapi ya. Untuk itu bocoran kabinetnya nanti ya di video bagian akhir ya, jangan di skip ya. Sekarang kita lihat kondisi terkini di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru. Check it out. Ini adalah situasi terkini di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru. Tampak dalam gambar sejumlah awak media dari media mainstream, televisi dan lain-lain sudah menunggu dan memadati di rumah kediaman Prabowo Subianto. Teman-teman media menunggu bahwa memang ada jadwal hari ini Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan ditemani fungsionaris Partai Nasdem dijadwalkan akan berkunjung dan datang ke rumah Prabowo Subianto. Ini tampak sedang menunggu kedatangan Surya Paloh, masih tampak memadati di gerbang pintu rumah Kertanegara. Dijadwalkan juga nanti kita sambil menunggu di samping siapa lagi yang selain Partai Nasdem yang akan datang ke rumah Prabowo, kita tunggu liputannya. Tapi yang paling pasti selain Partai Nasdem, Gerindra yang ketumnya Pak Prabowo sendiri, ternyata pengurus partai yang lain, fungsionaris yang lain juga sudah berada di rumah Kertanegara untuk menemani Pak Prabowo diskusi dengan Surya Paloh. Nah, tebak-tebak buah manggis, kira-kira apa yang mau didiskusikan? Sepertinya sih sekitar susunan kabinet kali. Iya. Nebak aja. Ya, tentu harus dilakukan cepat karena setidaknya begitu pelantikan di tanggal 22 November nanti setelah dilantik oleh MPR, tentu Prabowo sudah langsung bisa mengumumkan menteri-menterinya. Karena ini partai yang tergabungnya baru sekarang setelah Pilpres usai, yang tadinya dia mengusung perubahan, mendukung Anies dan Muhaimin, begitu nggak jadi, buru-buru merapat ke Prabowo. Prabowo juga butuh itu dan penting karena secara dini supaya bisa langsung menentukan menyusun kabinetnya. Nanti ya kira-kira Nasdem maunya berapa kursi sih gitu ya. Pak Prabowo
terima kasih kepercayaannya. Bagi Nasdem yang terpenting kita bisa bergabung di kabinet Bapak dan membangun Indonesia ini. Oh, bagus, Pak. Jadi Bapak nggak butuh? Oh, jangan, saya juga butuh. Itu ilusi saya. Sebentar kita saksikan dalam video. Sudah tampak hadir Surya Paloh beserta rombongan dan teman-teman media mengejar Surya Paloh. Sedang parkir di lobi rumah Pak Prabowo. Demikian juga Pak Prabowo sudah tampak menyambut. Dari kejauhan kita lihat Pak Prabowo menyambut Pak Surya Paloh turun dari mobil. Nanti dia akan langsung masuk ke rumah atau nyamperin wartawan, ya kita tunggu. Mudah-mudahan nyamperin awak media dan bisa memberikan keterangan persnya. Ya, kalau kita lihat. Ya, sepertinya Victor Leskodat. kita tunggu dulu. Beliau nyamperin awak media. Pak Surya Paloh. Coba keterangan persnya apa? Pak, sini Pak. Atau hanya sekedar berfoto atau say hello menyalami media, atau sudah memberikan keterangan pers. Tujuannya apa sih pertemuan ini? Kira-kira ke sana lah ya. Harapannya itu. Pak, maju lagi Pak. Harapannya beliau berdua memberikan keterangan. Ya. Pak, kiri Pak, kanan Pak, kanan Pak. Ya kita harus bersatu. Lagi boleh Pak. Pak, bincang-bincang Pak. Pak, dada Pak, bincang-bincang Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ayo Pak, oke. Oh, sayang sekali teman-teman ternyata tidak memberikan keterangan apapun, baik Pak Surya Paloh maupun Pak Prabowo Subianto. Langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Ya, dan wartawan hanya sebatas ini bisa meliput. Tapi yang paling pasti dugaan ini menduga-duga karena memang tadinya berseberangan menjadi lawan politik dalam Pilpres, sekarang harus berkoalisi antara Nasdem dengan Gerindra. Nah, tentu yang akan dibicarakan adalah bagaimana kemudian menyusun kabinet bareng-bareng untuk menyongsong Indonesia lebih maju lagi dan lebih cepat lagi. Ya, mudah-mudahan ya, itu yang akan dihasilkan. Tapi tentu tidak langsung diumumkan. Ya, paling kalau mengumumkan, iya, kami setuju untuk bergabung dengan Pak Prabowo dan mendukung pemerintahan ini dengan semaksimal mungkin. Kira-kira begitulah ya. Kok jadi ketua partai Nasdem ya? Karena negeri kita ini besar dan ya semakin besar semakin krusial dan semakin banyak persoalan. Maaf loh Pak Surya, ini mah supaya teman-teman terhibur aja. Pak Prabowo keluar dari rumah beliau bersama Pak Surya Paloh akan memberikan keterangan pers apa. Itulah hasil pertemuan hari ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, mudah-mudahan hasilnya ya. Karena konon katanya Pak Prabowo juga akan melakukan pertemuan dengan Muhaimin, ketum PKB. Demikian juga dengan ketum-ketum partai yang lain. Nah, terus Anies kan bukan ketum. Terus gimana dong? Ya nggak tahu. Nih, pendukung Anies harus tahu kayak gini-ginian. Pendukung Anies harus tahu. Terus Anies gimana, Bang? Ya nggak tahu. Aduh, kok nggak tahu sih, Bang? Jadinya Anies diajak jadi menteri nggak nih? Ya nggak tahu. Emang Anies partainya apa? Nggak punya. Iya. Yeah. Emang Anies ketum partai apa? Nggak ada. Iya. Yeah. Ya udah. Kan katanya mau pengen di luar pemerintahan, ya udah sana. Maksudnya Bang? Ya katanya mau jadi penyeimbang, mau memposisikan diri di luar pemerintahan. Kan kemarin ngomong begitu. Ya udah sana, nggak usah ikut. Ya udahlah Bang, nanti tak jadiin pemimpin demo aja lah Pak Anies lah ya.
Udah bang, biarin bang, biarin nggak koalisi nggak apa-apa lah. Ini tak jadiin pemimpin demo aja. Aduh. Oh kalau gitu Pak Anies jadi oposisi dong bang? Iya. Ya nggak tahu. Jadi oposisi juga nggak jelas. Oposisi emang dia punya partai. Paling oposisi jalanan. Oposisi jalanan ya bergabung aja lah sama Refri Harun. Faisal Asegaf ya. Oh, Egy Sujana sama Din Syamsuddin. Bagus banget itu. Udah gabung sama dia aja lah. Dia kan orang-orang oposisi. Oposisi jalanan tuh kan nggak punya parlemen, nggak punya. Apa enaknya Pak Anies bikin parlemen aja ya sama teman-teman ini ya. Ya. Betul. Setuju. Udah bikin parlemen jalanan aja Pak Anies. Aduh. Anies. Ini pendukung Anies harus tahu ya kayak gini-ginian ya. Ya, harus tahu. Jangan cuma teriak-teriak demo yang nggak puguh, yang nggak tahu permasalahan, ya. Ya, dicekokin paham apa ikutan aja. Ya, curang ikutan ya, curang gundumu pitak. Dikasih masukan curang, bansos. Lah bansos kamu juga ikutan makan dong. 103 ikutan makan. Teriak-teriak bansos melulu. Ya aneh aja nih. Ya udah nggak apa-apa. Kan Pak Anies pernah menyatakan membangun negara ini tidak harus di dalam pemerintahan, tidak harus berkoalisi. Memposisikan diri sebagai oposisi di luar pemerintahan itu juga ikut berkontribusi dan bisa berkontribusi membangun negara ini. Ya udah, sekarang lakukan aja ya. Syukurin dah. Kemakan omong sendiri. Udah sok. Ya tapi aku oposisi. Kalau oposisi di parlemen mah efektif bang. Oposisi di jalanan gimana caranya? Ya udah, kamu turun di jalanan demo terus. Udah jadi korlap aja, jadi korlap. Jadi korlap demo. Jadi di korlapnya demo itu sekarang nambah. Ada Anies. Nah kalau Muhaimin kemungkinan masuk koalisi. Anies, Refri Harun, Din Syamsuddin, Faisal Asegaf, Egy Sujana, siapa lagi itu? Civitas Akademika. Udah ini jadi koordinator demo aja udah. Jadi korlap aja udah, jadi korlap ya. Ini kan oposisi juga ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini update situasi di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru. Jangan ketinggalan update terbaru apa hasil pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo Subianto di rumahnya Jalan Kertanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.